untuk menggambarkan di antara hal yang menggambarkan bagaimana luasnya surga, ya, Rasulullah SAW pernah berbicara tentang penghuni surga yang paling rendah. Kata Rasulullah SAW, inni a'lamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhira ahli jannati duhulan. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan yang paling terakhir masuk dalam surga. Ya. Dalam akhir hadis kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahli jannati manzilatan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Siapa orang tersebut? Itu orang tersebut baru selamat dari neraka jahanam. Ya. Dalam riwayat disebutkan yamshi taratan wa yanbu taratan wa tasfa'uhu an-nar taratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya, terkadang dia dihantam oleh api neraka sehingga wajahnya menghitam, membakar wajahnya. Tatkala dia selamat dari neraka jahanam, dia berkata, Tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, hai neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan aku kenikmatan yang Allah tidak pernah berikan kepada seorang pun dari dulu sampai ujung-ujung. Dari dulu sampai, dari yang terakhir sampai yang pertama sampai yang terakhir. Dia merasakan kenikmatan yang paling luar biasa, diselamatkan dari neraka jahanam. Setelah itu Allah berkata kepada dia, idhhab fadkhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah dalam surga. Wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Maka dia berkata, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Rabbku, aku dapati surga sudah penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Akhirnya dia pun masuk dalam surga. Lalu Allah berkata, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha. Sungguhnya bagi engkau seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Seperti dunia dan 10 kali lipat. Jadi dia mendapatkan kapling di surga kalau bukan 10 kali lipat luasnya bumi atau 11 kali lipat. Maka dia heran tatkala itu. Saya ini baru saja dihantam sama neraka, baru saja keluar, baru saja lihat surga penuh, sekarang dikasih kapling begitu luas. Maka dia mengatakan, ya Rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Rabbku, kau ngejek saya padahal kau Tuhan. Ya. Dia tidak percaya diberikan surga yang begitu luas. Inilah kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahli jannati manzilatan. Orang yang paling rendah di surga. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kalau yang paling rendah di surga, kaplingannya seluas 11 kali lipat dunia ini. Bagaimana yang lebih daripada dia? Ini menunjukkan surga sangat-sangat luas dan kaplingan dia yang begitu luas, ya, kerajaan dia begitu luas, ya. Bukan hanya sekedar kosong melompong, ya, cuma padang pasir, tidak. Artinya 11 kali lipat dunia dengan berbagai macam apa? Kenikmatan dan keindahan dan panorama. Antum bayangkan kalau antum punya kaplingan seluas seperti itu. Antum kalau jadi Raja Mataram saja sudah lumayan, itu tidak? Antum jadi Raja Mataram, semua orang di bawah antum lumayan. Apalagi antum jadi Raja Lombok, ya. Apalagi antum jadi Raja Saudi, ya. Lumayan. Apalagi jadi Raja dunia. Ini sekarang bukan satu dunia, 10 dunia di bawah kekuasaan antum. Kemudian isinya bukan seperti di Arab Saudi kosong melompong, enggak, isinya berbagai dengan kenikmatan. Ya, berbagai macam kenikmatan. Ini adalah penghuni surga yang paling rendah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi surga dengan perkara-perkara yang dibenci. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Perkara-perkara yang bertentangan dengan hasrat manusia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Seorang mukmin tidak bebas di dunia. Banyak perkara-perkara yang menarik hasratnya namun tidak boleh dia kerjakan. Allah haramkan baginya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa yang di dunia memakai pakaian sutra bagi lelaki, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum bir di akhirat.
Wa man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddati lam yashrab biha fil akhirah. Barang siapa yang di dunia minum dengan bejana terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, libasu ahlil jannah wa syarabu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah. Karena itu adalah pakaian penghuni surga dan minuman penghuni surga dan bejana penghuni surga. Tidak boleh seorang kemudian menggunakannya sekarang. Allah khususkan bagi penghuni surga. Allah haramkan bagi mereka di dunia. Barang siapa yang menahan dirinya dari hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah di surga. Adapun seorang yang kemudian hidup di dunia ini tidak terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bebas melakukan apa yang diinginkan, bebas memuaskan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah di neraka jahanam. Allah tidak akan samakan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang tidak bertakwa.